Shalom, Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul kembali pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik pada kami Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan kepada kami Bapa. Dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya Bapa. Kasih-Mu sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Engkau Bapa. Kami rindu untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Semua jemaat untuk bangkit berdiri.
sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya, ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Beri lagu-Mu, ku tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau kekuatanku Tuhan, Kau berkuasa. Haleluya, ku bersyukur Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Menaikkan syukurku dan kebaikan-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya, Engkau ajaib, Kau penuh kuasa. Haleluya, pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Ku bersyukur terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Kami rindu untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Engkau Yesus. Ampuni kami Tuhan. Layakkan setiap pribadi kami Bapa. Engkau urapi kami Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
punya Allah seperti Engkau Bapa. Dan kami yakin dan percaya Bapa, ketika 1-2 orang berkumpul di dalam nama-Mu Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Dan kuasa-Mu Tuhan sungguh terlebih besar dari segala kuasa-kuasa di bumi ini Bapa. Dan Engkau Tuhan akan bertahta di atas setiap pujian-pujian kami. Haleluya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami yang ajaib Tuhan. Engkau Tuhan yang penuh kuasa Bapa. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Beri sorak-sorai yang meriah buat Allah. Haleluya Tuhan. Terima kasih Allahku. Kalau pada sore hari ini Bapa, kami bersatu hati Tuhan, kami akan memuji dan menyembah nama Engkau Bapa. Yang siap untuk memuji nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Ada sukacita pada sore hari ini saudara. Amin. Walaupun di luar hujan, tetapi di dalam sini masih sukacita untuk memuji Tuhan. Amin. Karena kekuatan Allah ada di dalam pribadi saudara dan saya. Amin. Beri salam kiri kanan saudara. Tuhanlah kekuatanku. Nama yang berkuasa, nama yang mulia. Engkau yang perkasa, Engkau yang perkasa di bumi di surga. Kaulah pusat segalanya, kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku, takkan ku ragu, ku berseru Yesus Kristus Tuhan. Kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku, takkan ku ragu, ku berseru Yesus Kristus Tuhan. Yesuslah yang perkasa di bumi, Yesus yang perkasa di bumi di surga. Katakan wow, 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 wow.
berseru, Yesus Kristus Tuhan. Kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku, takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama katakan, nama yang berkuasa, nama yang mulia. Engkau yang perkasa di bumi di surga. Kau lakukan segalanya, kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku, takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku, takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Katakan sekali lagi, kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku, takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku, takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku, takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku, takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya saudara, kami persilakan duduk kembali. Mari siapkan hati kita saudara, satukan kita, pikiran kita. Mari kita berfokus kepada Allah, karena kekuatan hati kita adalah dari Allah. Kuasa-Mu nyata Tuhan di dalam setiap kelemahanku Bapa. Karena kami yakin dan percaya Bapa, kekuatan-Mu akan menopang seluruh hidup kami. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku.
sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sekali lagi dengan kesungguhan hati kita angkat lagi. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah kekuatan hatiku, tempat Mari kami persilakan buat Ibu Gembala. Di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau saat yang indah ini, Engkau telah melayakkan setiap kami, hingga kami boleh ada bersama-sama di tempat ini, untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa, sebentar kami hendak belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong kami, setiap kami penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami, sehingga boleh menghidupi firman-Mu secara nyata. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk Engkau pakai menyampaikan maksud hati-Mu Bapa. Pada kesempatan yang indah ini berkaryalah Roh Kudus. Kita yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Salam. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur saat yang indah ini, walaupun cuaca hujan, namun kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Karena kerinduan kita untuk datang kepada Dia, bersama-sama untuk menaikkan ucapan syukur kita. Amin. Mari kita langsung aja membuka Alkitab kita dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai dengan 25. Namun pada saat ini kita akan baca ayat 6 sampai 8 saja. Nanti Bapak Ibu baca di rumah untuk ayat 1 sampai dengan 25. Saya ulang. 1 Samuel 30 ayat 6 sampai 8 kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati
masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk ke seberang menaiki sebuah perahu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba di tengah perjalanan terjadilah yang namanya angin sakal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang akhirnya perahu itu diombang-ambingkan, saudara-saudara yang kasih, sehingga akhirnya hampir tenggelam. Pada waktu itulah Tuhan Yesus datang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Dan kemudian saat itulah murid-murid berkata, ada hantu, ada hantu. Tetapi Petrus berkata, itulah Yesus. Nah, pada saat itulah untuk memastikan di dalam kehidupannya, di dalam batinnya, dia berkata kepada Yesus, kalau engkau Yesus suruhlah aku berjalan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, maka pada waktu itulah Yesus katakan, datanglah kepadaku. Dan saat itulah Petrus, di mana di dalam kehidupannya dia batinnya yang sangat teguh mempercayai bahwa itulah Yesus di dalam kehidupannya yang disembahnya, sehingga di dalam hidupnya dia berfokus hanya kepada Yesus dan dia benar, dia bisa berjalan di atas air. Kalaupun sesaat dia melihat ke kanan ke kiri, ada ombak yang besar menerpa di dalam kehidupannya sehingga hidupnya tenggelam, saudara-saudara yang kasih. Pada waktu dia mengalami tenggelam itulah dia langsung berteriak, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Dan saat itulah Yesus mengulurkan tangannya menolong dia. Dan kemudian Yesus katakan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, hal mau dalam kehidupan Petrus, di saat dia benar-benar batinnya teguh untuk memandang, untuk berfokus kepada Yesus, maka dia akan sampai kepada Yesus. Saudara-saudara yang kasih, di saat dia mengalami kebimbangan, keraguan, tidak akan sampai, tetapi dia akan terbawa oleh arus dunia. Nah, pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar bersama-sama batin yang teguh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada waktu Daud sepulang dari pengasingan, saudara-saudara yang kasih. Kalau nanti saudara baca di dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 25. Yang mana Daud sampai di Siklak, saudara-saudara yang kasih. Maka Daud menyaksikan bahwa kota Siklak terbakar dengan luar biasa. Dan semua rakyat dan kedua istrinya ditawan oleh musuh. Saudara-saudara yang kasih, bukan hanya itu saja yang dirasakan oleh Daud di dalam kehidupannya. Namun dia mendengar bahwa rakyat akan melempari dia dengan batu. Sehingga dalam kondisi inilah dia terjepit, saudara-saudara yang kasih. Namun dia mempercayai bahwa Allah yang disembahnya adalah Allah yang hebat,
Allah yang sangat luar biasa yang tidak pernah meninggalkan Daud dalam kesendiriannya. Saudara-saudara yang kasih, inilah Daud memiliki yaitu batin yang teguh di dalam kehidupannya. Apapun yang terjadi, dia tetap menjadikan Allah yang disembahnya itulah segala-galanya. Nah, kita akan belajar bersama-sama memiliki batin yang teguh saat menghadapi masalah. Poin yang pertama, hidup dalam pimpinan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca dalam ayat yang ke-7 dan 8, bawalah efod, baju imam, saudara-saudara yang kasih. Kemudian Daud bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kondisi terjepit, terpuruk dalam kehidupannya, Daud tidak mencari bantuan ke sana kemari, tidak mencari bantuan orang lain, tapi dia datang kepada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita? 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 berkata, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, dalam kehidupan kita sebagai manusia, saya yakin kekuatan kita ini terbatas. Betul? 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 Kemampuan kita terbatas. Saudara-saudara yang kasih, contoh aja, kalau kita sudah usia mungkin 50 atau 60 tahun ke atas, maka kekuatan kita ini sangat-sangat berkurang kalau dibandingkan di masa-masa usia masih muda. Dan untuk itulah kita rasakan mungkin dengkulnya mulai berkurang kesehatannya, kekuatannya, ataupun masalah-masalah yang mengganggu dalam kekuatan kita, kesehatan kita. Nah, untuk itulah di dalam setiap kehidupan kita, kita memiliki kekuatan yang terbatas. Firman Tuhan juga katakan di dalam kehidupan kita, semakin hari kalau kita tua, semakin di dalam kehidupan kita, tubuh kita, kondisi kesehatan kita semakin merosot. Tapi kita harus sadar dalam hidup kita yang seharusnya dengan kondisi yang merosot itu bukan membuat kita tidak berdaya, tidak bergairah, tetapi membuat kehidupan kita merasakan bahwa kasih Allah, kekuatan rohaniah itulah yang harusnya semakin hari semakin diperbarui dalam setiap hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau ada kesadaran dalam hidup kita, kekuatan kita semakin merosot, tapi kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itulah yang selalu memberi kekuatan yang melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita. Dan itulah saudara-saudara yang kasih, dengan kekuatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, kita mau Allah itu memimpin di dalam setiap kehidupan kita, sehingga benar-benar semakin hari kehidupan saudara dan saya dipimpin oleh Allah yang kita sembah, yang membawa perubahan secara nyata dalam hidup kita untuk semakin hari semakin menyenangkan hati Allah kita. Poin yang kedua, hidup dalam tindakan nyata. Dalam ayat 11 dan 13 saudara, di mana Daud memberi makan orang Mesir yang ditinggalkan oleh tuannya saudara karena dia dalam keadaan sakit. Daud ini memberi makan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Padahal orang ini adalah tuannya bersama rombongannya yang membakar kota Siklag. Namun di dalam kehidupan Daud, dia hidup dalam tindakan nyata di dalam hidupnya, karena di dalam kehidupannya
bahwa dia dipimpin oleh Allah sehingga dia melakukan apa yang menyenangkan hati Allah yang disembahnya. Nah Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu saudara dan saya? Filipi 4 ayat 5 berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah kalau benar saudara dan saya, di mana kita dipimpin oleh Allah, Allah sendiri yang menguasai kehidupan kita, pikiran kita, hati kita, sehingga di dalam hidup saudara dan saya pastilah akan terlihat tindakan nyata itu dalam hidup kita, sehingga kebaikan hati kita bukan hanya dilihat oleh Allah, tetapi kebaikan hati kita karena kita praktekkan dalam tindakan secara nyata, maka akan dilihat oleh semua orang. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, karena hati kita yang dipenuhi, dipimpin oleh Allah itu yang menentukan di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sehingga dalam hidup saudara dan saya ada tindakan nyata. Kalau benar-benar Allah yang memimpin dalam hidup saudara dan saya, semakin hari semakin indah, semakin hari semakin menyenangkan hati Allah yang kita sembah. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu saudara dan saya dipimpin oleh Allah, kehidupan kita, pikiran kita, hati kita dikuasai oleh Allah, sehingga dalam tindakan kita melalui perbuatan apapun yang kita pancarkan keluar dari hati kita sangat luar biasa saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Poin yang ketiga, hidup dalam semangat yang membara. Ayat yang ke-17, di mana Daud menghancurkan musuh dari pagi sampai matahari terbenam. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya? Dalam setiap kehidupan kita, Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, bagaimana hidup Bapak Ibu saudara dan saya? Kalau benar Allah menguasai hidup kita, sehingga dalam kehidupan kita, kita lakukan dengan tindakan, pastilah hidup saudara dan saya akan punya semangat yang membara. Di dalam kehidupan kita bukan menjadi orang-orang yang gampang patah semangat, gampang menyerah di dalam hidup kita. Tetapi kita akan mempunyai semangat yang sangat luar biasa. Nah Bapak Ibu, perlu kita ketahui di dalam setiap kehidupan kita, bagaimana supaya kita mempunyai hati semangat yang membara di dalam setiap kehidupan kita. Kalau benar-benar kita rasakan, kita hidupi dalam hidup kita, bahwa Yesus itulah satu-satunya yang kita perlukan di dalam hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa bergembira, kita bisa menikmati sukacita, karena hidup saudara dan saya merasakan di dalam hidup kita bahwa Yesus itulah segala-galanya di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kalau saudara dan saya memiliki Yesus di dalam setiap kehidupan kita, kesusahan, masalah, sakit, penyakit, kita akan tetap mempunyai gairah di dalam kehidupan kita. Karena kita sadar bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus menyertai hidup saudara dan saya. Untuk itulah tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bergembira, untuk tidak memiliki damai sejahtera dalam kehidupan kita.
Karena kita sudah memiliki Yesus itu melebihi segala-galanya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kalau kita benar menghidupi Yesus secara nyata di dalam setiap kehidupan kita, tentunya dalam kehidupan kita tidak mudah patah semangat di dalam kehidupan kita. Tetapi kita akan terus semangat yang membara itu menguasai di dalam setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, karena apa? Firman Tuhan katakan semangat yang patah keringkan tulang. Kalau kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya tidak memiliki semangat, tidak bisa bergairah lagi di dalam kehidupan kita, maka dikatakan itu akan keringkan tulang. Itu akan mengeringkan tulang. Karena sudah diteliti saudara-saudara yang kasih secara ilmiah. Kalau hati kita ini bergembira, maka mengeluarkan hormon yang sangat luar biasa. Yang bisa untuk melawan kuman-kuman penyakit. Yang bisa membawa kehidupan saudara dan saya memiliki kesehatan di dalam tubuh kita. Dan untuk itulah sangat luar biasa di dalam hidup saudara dan saya, supaya kita hidup dalam semangat yang membara. Poin yang keempat, hidup dalam kasih dan pengampunan. Dalam ayat 22 sampai 24 saudara, di mana Daud mengampuni dan memberi jarahan kepada orang-orang yang lemah yang tidak ikut berperang. Nah pada waktu Daud berperang saudara-saudara yang kasih, di mana ada orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak bisa, tidak kuat lagi untuk berjalan, maka ditinggalkan. Setelah mereka mengalami kemenangan, maka di antara mereka berkata, hanya anak ataupun istri mereka yang dikembalikan, tidak usah dibagi jarahan atau bagian untuk mendapatkan sesuatu yang mereka rampas. Tetapi apa yang dialami Daud? Di mana Daud mengampuni mereka kalaupun mereka tidak bisa ikut berperang. Tapi Daud juga memberikan dengan kasihnya, memberikan bagian kepada mereka semuanya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bapak, Ibu, Saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita. Apakah kita hidup dalam kasih dan pengampunan saudara-saudara yang kasih? Dalam Matius 6 ayat 15 berkata, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu. Nah, mari kita akan lihat di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara dan saya di dalam setiap hidup kita. Apakah sampai hari ini kita sudah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, yang menyakiti hati kita? Saudara-saudara yang kasih, ingat baik-baik. Kalau saudara dan saya tidak bisa mengampuni, sampai akhir hidup kita sangat mengerikan nasib kita. Bayangkan kalau Bapa kita, Allah kita tidak mengampuni kita, bagaimana nasib kita di kekekalan? Apakah Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang tidak diampuni oleh Bapa kita bisa dalam kekekalan bersama-sama dengan Bapa di surga? Gak akan bisa. Karena di surga adalah orang yang penuh kasih, pengampunan, saudara-saudara yang kasih. Dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, Allah mau dalam hidup saudara dan saya, jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat saudara-saudara yang kasih. Karena sangat mengerikan kalau hidup saudara dan saya tidak bisa mengampuni. Kita akan lihat di dalam hidup kita masing-masing. Sudahkah kita mengampuni suami kita? Sudahkah kita mengampuni istri kita? Sudahkah kita mengampuni orang tua kita?
Sudahkah kita mengampuni anak-anak kita? Sudahkah kita mengampuni saudara-saudara kita? Sudahkah kita mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita? Kalau belum, hari inilah saatnya buat setiap hidup saudara dan saya melepaskan pengampunan yang keluar dari dasar hati kita. Sehingga benar hidup kita akan dipenuhi oleh rasa damai sejahtera. Kalau kita sudah mengampuni saudara-saudara yang kasih, maka dalam kehidupan kita akan bisa mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang kasih, kalau dengan akal kita sebagai manusia, dengan hati kita sebagai manusia, mungkin sulit sekali untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita. Tetapi dengan kasih Kristus, Yesus yang sudah mengampuni kita, kita akan melepaskan pengampunan dan kita akan mengasihi mereka seperti Yesus mengasihi kita. Nah, marilah kita akan belajar bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau memiliki batin yang teguh di mana saat kita menghadapi masalah, kita hidup dalam pimpinan Tuhan sehingga dalam tindakan nyata kita lakukan, kita akan memiliki semangat yang membara dan kita mau hidup dalam kasih dan pengampunan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau saat yang indah ini kami sudah menikmati sebagian dari firman-Mu. Ampunilah hamba-Mu sangat-sangat terbatas. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi kami percaya bahwa Engkau Yesus Allah yang kami sembah akan terus berbicara di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, Engkau Allah Maha Tahu. Engkau Allah benar-benar tahu persis apa yang ada di pikiran kami, di batin kami Tuhan. Engkau tahu apa yang sudah kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Ampunilah kami yang sudah hadir saat ini. Kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ampunilah kami Tuhan, apabila hidup kami belum sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan saat yang indah ini kami percaya lawatan kuasa Roh Kudus-Mu nyata bagi hidup kami dan akan membawa perubahan dalam hidup kami. Kami mau mengambil keputusan, komitmen yang sungguh-sungguh kami mau berubah dan kami mau di dalam setiap kehidupan kami memiliki batin yang teguh sehingga dalam kondisi apapun kami tetap boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami boleh tetap hidup taat dalam rencana kasih-Mu. Terima kasih Allahku. Kami bangga dan bersyukur punya Allah seperti Engkau yang terus membawa perubahan dari hari ke hari sehingga hidup kami semakin seperti Engkau Yesus. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap hidup kami. Kita yang sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, sama-sama katakan amin.